Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farin Abadi. Di sini di kali ini saya akan membahas sedikit tentang transmisi manual, di mana ada yang pertama pengaturan kecepatan. Transmisi memungkinkan pengemudi untuk mengatur kecepatan kendaraan sesuai dengan kebutuhan, baik di jalan datar maupun curam. Kemudian pengaturan torsi. Transmisi juga mengatur torsi yang diperlukan untuk memulai kendaraan berhenti atau mengatasi rintangan. Lalu di sini ada flowchart di mana alur untuk transmisi manual. Yang pertama ada kunci kontak. Kunci kontak merupakan salah satu komponen utama di mana yang pertama ada untuk menyalakan mesin, transmisi netral, tekan pedal kopling. Di mana pilih gigi transmisi, kemudian melepaskan kopling dengan diimbangi gas yang sekian, kemudian kendaraan akan bergerak. Lalu seketika kendaraan setelah bergerak, sesuaikan gigi dengan kecepatan kendaraan. Saat akan berhenti, tekan tuas kopling dan pindahkan gigi ke netral. Jika mundur, pindahkan gigi tuas persneling ke mundur yaitu dengan kode R. Kemudian setelah akan ingin berhenti, pastikan roda gigi atau persneling gigi di posisi netral dan kemudian yang terakhir tarik handrem atau rem tangan. Kemudian di sini ada komponen-komponen transmisi di mana yang pertama ada input shaft, lalu ada gigi sinkrones, ada shift rock, kemudian shift linkage atau tuas, kemudian lalu ada tuas persneling, lalu dilanjutkan kepada output shaft, bearing, kemudian extension housing, reverse idle gear, kemudian ada bak transmisi dan ada gigi transmisi, dan yang terakhir ada counter gear dan shaft. Kemudian di sisi ini ada beberapa komponen penting dalam transmisi manual. Yang pertama ada input shaft, sebagaimana poros input tempatnya mengalir tenaga mesin dari kopling menuju ke roda gigi atau gear. Kemudian yang kedua ada gigi synchronizer yang berfungsi untuk mencegah pemutaran apabila kedua gigi yang tersambung tidak dalam posisi sama, serta memudahkan mengatur kecepatan dari gigi satu ke gigi yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada shift fork, yang dimana shift fork ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Lalu ada tuas penghubung atau shift linkage, yang dimana ini yang pertama berfungsi sebagai penghubung antara tuas persneling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Kemudian ada tuas persneling. Tuas persneling sendiri berfungsi untuk memindahkan perbandingan gigi pada sistem transmisi kendaraan. Lalu ada output shaft, yang dimana sebuah poros yang memiliki fungsi untuk mentransfer torsi dari sistem transmisi ke terakhir. Kemudian selanjutnya ada bearing, di mana bearing ini berfungsi untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara permukaan komponen yang berputar di dalam sistem transmisi. Kemudian ada extension housing, di mana sebagai pelindung komponen atau output shaft yang kemungkinan keluar dari bak transmisi atau dari speedometer gear. Lalu ada output shaft yang dimana berfungsi untuk menghubungkan main reserve gear dan counter gear. Keberadaannya membuat putaran dari main reserve gear dapat berlawanan dari input shaft. Baik, selanjutnya di nomor 10 ada bak transmisi sebagai dudukan bearing transmisi beserta dengan poros-porosnya dan sebagai wadah untuk menyimpan noli transmisi pada mobil. Kemudian yang ke-11 ada gigi transmisi, yang dimana gigi transmisi ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan oleh mesin menjadi output gaya torsi yang disalurkan melewati diferensial. Kemudian ada yang nomor 12 counter gear dan shaft, di mana counter gear dan shaft memungkinkan kendaraan untuk mengatasi berbagai situasi di jalan, seperti melaju di jalan raya atau melewati pada medan yang berat. Baik, di sini ada beberapa cara pemeriksaan, terutama pemeriksaan visual komponen transmisi manual, di mana di sini yang pertama ada komponen transmisi manual, pemeriksaan dengan visual
komponen transmisi manual mencakup dengan gigi poros, transmisi, dan rumah transmisi. Kemudian ada pemeriksaan kopling, yang dimana pastikan kopling tidak aus atau yang gesekan yang terlalu banyak dan tidak terdapat kebocoran cairan pada penggerak. Lalu pendeteksi getaran, di mana pemeriksaan visual untuk mendeteksi getaran tersebut yang tidak biasa pada komponen transmisi manual, atau bisa dikatakan dengan getaran yang terlalu tinggi yang sangat mengguncang. Kemudian pada kali ini terdapat pemeriksaan suara dan getaran pada transmisi manual, di mana yang pertama ada cara pemeriksaan dengan getaran. Pemeriksaan getaran membantu mengidentifikasi masalah mekanis yang mungkin terjadi dalam transmisi. Getaran tak normal dapat menjadi indikasi adanya kerusakan pada komponen-komponen yang terdapat pada transmisi. Kemudian pemeriksaan dengan suara pada transmisi manual, di mana pengamatan suara yang dihasilkan oleh transmisi manual dapat mengungkapkan keadaan komponen internalnya, suara gemeretak atau gesekan yang tidak biasa dan perlu diperiksa lebih lanjut. Bahkan kalau bisa mengadakan dengan cara pergantian komponennya. Kemudian di sini ada pemeriksaan mendalam. Pemeriksaan mendalam sendiri dengan memeriksa suara dan getaran memerlukan untuk ketelitian yang sangat mengesahkan keadaan transmisi. Penggunaan alat bantu seperti stetoskop dapat membantu dalam proses ini. Kemudian di sini ada pemeriksaan kausan dan kebocoran pada transmisi manual, di mana pemeriksaan kausan dapat diperiksa melalui kausan pada roda gigi transmisi dan pada kopling. Kemudian pastikan perpindahan gigi berjalan lancar tanpa ada gesekan yang sangat berlebihan. Perhatikan apakah terdapat tanda-tanda kausan pada bagian-bagian transmisi. Lalu dapat pemeriksaan kebocoran pada transmisi manual. Periksa apakah sudah terdapat kebocoran oli pada transmisi, dengan dimana kita bisa mengecek secara fisik atau visual, dimana di rumah transmisi apakah ada kerembesan atau kebocoran pada oli transmisi. Kemudian cek apakah terdapat kebocoran pada selang dan sambungan transmisi. Itu pun merupakan salah satu pengecekan pada kebocoran pada transmisi manual. Periksa apakah ada tanda-tanda kebocoran di sekitar transmisi, dengan contohnya itu tadi dengan cara pemeriksaan visualisasi dengan melihat secara langsung apakah ada kerembesan atau ada kebocoran pada transmisi manual. Jika ada, segera lakukan perbaikan. Jika terdapat kausan atau kebocoran yang terdeteksi pada transmisi manual, untuk mencegah kerusakan yang lebih serius. Baik, untuk yang terakhir adalah pada kesimpulan dan saran perawatan pada transmisi manual, yang dimana untuk kesimpulan pada perawatan rutin, secara rutin pastikan untuk mengganti oli transmisi sesuai jadwal yang disarankan pada manual book atau produsen. Kemudian yang kedua ada teknik mengemudi, di mana hindari penggunaan gigi terlalu kasar dan gunakan teknik mengemudi yang halus untuk memperpanjang umur transmisi. Kemudian pemeriksaan tepat waktu dengan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kopling, gigi, dan sistem transmisi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Kemudian untuk yang terakhir, perhatikan pada getaran. Jika terdapat getaran atau suara yang tidak wajar, segera melakukan pemeriksaan ke bengkel yang terpercaya untuk memastikan tidak ada masalah yang lebih serius. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ketidakjelasan dalam saya presentasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.